Latsar Angkatan 17 Kelompok 2. Review pokok-pokok bahasa negara 1 Sikap Berlaku Bela Negara oleh Bobi Jipanka dengan tutor Bapak Konrad Sawang. Baik, sumber referensi yaitu Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2021. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, yaitu negara Indonesia, dan lingkungannya di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bab 1, pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia ini merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, contoh tokoh Indonesia yang menerapkan wawasan kebangsaan ada dua. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Agus Salim. Soekarno memiliki ideologi Pancasila dibandingkan ikut paham lainnya seperti liberal dan komunisme. Jadi pada masa awal-awal kemerdekaan ada dua ideologi yang sangat populer di negara dunia, yaitu liberal dan komunis. Namun pada saat itu Soekarno memilih untuk menciptakan sendiri ideologi yang akan dianut Indonesia, yaitu ideologi Pancasila yang kita pakai hingga saat ini. Nah, untuk Agus Salim merupakan salah satu tokoh yang menerapkan wawasan kebangsaan, yaitu ketika saat dia melakukan pidato di suatu pertemuan, dia diejek karena janggutnya berbentuk seperti kambing. Tetapi pada saat itu, reaksi berkelas Agus Salim saat diejek adalah dia tidak marah, tetapi dia tetap meneruskan berpidato untuk menceritakan bagaimana tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka. Dan ini merupakan reaksi yang sangat berkelas, karena dia tidak membalas sindiran ataupun ejekan orang dengan amarah, tetapi tetap fokus dengan tujuan awal. Selanjutnya, tokoh nasional dari negara lain, contohnya adalah Kaisar Hirohito. Dia mengumpulkan 45.000 guru setelah mengalami kekalahan Perang Dunia Kedua. Hal ini dilakukan Kaisar Hirohito karena dia menganggap bahwa peran guru sangat penting bagi suatu negara. Dan itu terbukti negara Jepang dapat segera bangkit dari kekalahan perang. Selanjutnya, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Undang-Undang ASN. Yang pertama, ASN yang profesional itu harus bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Yang ketiga, mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Terdiri dari 3. Poin pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Analisis isu kontemporer. Suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Nah, ada 3. Yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, isu-isu strategis kontemporer. Yang ketiga, teknik analisis isu. Modal ASN dalam menghadapi perubahan lingkungan di sini terdiri dari 6. Yang pertama adalah modal intelektual, yang kedua modal emosional, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal ketabahan, modal etika, dan yang terakhir adalah modal kesehatan. Jadi ada 6 modal yang harus dimiliki ASN dalam menghadapi perubahan lingkungan.
yang kita jelaskan, modal intelektual yaitu pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar kritis, proaktif, dan inovatif yang dikembangkan untuk mengelola sikap perubahan strategis yang cepat berubah. Modal emosional adalah memahami kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri sehingga dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Yang ketiga, modal sosial, di mana jaringan kerjasama di antar warga masyarakat sangat penting bagi ASN untuk menghadapi perubahan lingkungan. Yang keempat, modal ketabahan, yaitu modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi, berdasarkan perumpamaan pada pendaki gunung, yang membedakan tipe manusia, fitur, komputer, dan climber. Yang kelima, modal etika dan moral, yang di dalamnya terbagi menjadi 4, ada integritas, bertanggung jawab, penyayang, dan pemaaf. Dan terakhir, modal kesehatan. Tentu ini adalah modal yang penting di mana manusia harus memiliki kekuatan fisik yang baik, terdiri dari tenaga dan daya tahan tubuh yang kuat, dan juga cepat dan tepat dalam melaksanakan segala macam tugas sebagai ASN. Contoh perubahan pada ASN adalah ketika ada ASN yang sebelumnya masih status single dan berubah ketika memutuskan untuk menikah, sehingga tentu akan terjadi perbedaan pola pikir antara ASN yang masih lajang dan yang sudah menikah. Yang kedua, perubahan yang dapat terjadi pada ASN misalnya adalah ketika ASN mendapatkan kenaikan pangkat atau jabatan. Di sini ASN tidak hanya dituntut naik secara pangkat, naik gaji saja, tetapi juga harus dibarengi dengan keterampilan dan kompetensi yang juga ikut naik sehingga dapat mengemban dan melaksanakan tugasnya sebagai ASN. Selanjutnya, isu-isu strategis kontemporer. Ini ada banyak, ada sekitar 6. Yang utama ada korupsi, money laundering, terorisme, proxy war, narkoba, dan mass communication. Dan selanjutnya ada isu scan yang terdiri dari 5 hal: media scanning, existing data, knowledge order, public and private organization, public and rights. Lanjut. Nah, kita masuk langsung ke contoh isu kontemporer. Saya angkat contoh isu kontemporer yang sedang marak terjadi saat ini adalah banyaknya ASN yang berselingkuh sehingga jabatannya dicopot. Dan berita kedua, angka PNS cerai tinggi. Pemicunya selingkuh, bukan faktor ekonomi. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa isu selingkuh akan dapat disanksi berat, bahkan sanksi pemecatan. Hal ini terdapat pada pasal 15 ayat 1 PP nomor 45 tahun 1990. Dinyatakan bahwa PNS yang berselingkuh harus dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat, bahkan pemecatan atau pemberhentian tanpa tanda hormat. Baik, materi selanjutnya adalah kesiapsiagaan bela negara. Ini didefinisikan sebagai suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai bela negara. Ada 5 nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Baik. Kesiapsiagaan ASN terdiri dari 2, kesiapsiagaan secara jasmani, kesiapsiagaan secara mental. Nah, ini adalah kalimat mutiara yang selalu saya berikan kepada banyak orang, termasuk diri saya sendiri. Tidak ada yang salah dari mendengarkan kata nurani, namun jika itu terus menyakiti hidupmu, cobalah membuka ruang bagi logika berbicara. Maksud dari pernyataan ini adalah kita perlu untuk menjaga kesehatan mental kita gitu, dari menghindari hal-hal yang bisa menyakiti perasaan kita.
dari kata-kata kotor menjadi sampah bagi hati kita gitu. Kita perlu menyingkirkan tersebut gitu. Dengan cara yaitu membiarkan logika berbicara. Jadi kita perlu dalam mengambil keputusan tidak hanya mempertimbangkan secara emosi atau perasaan, tetapi juga mempertimbangkan untung rugi dari suatu tindakan dan perilaku dengan cara berpikir secara logis. Baik. Jadi catatan pentingnya adalah ASN wajib memiliki kesehatan jasmani dan mental yang baik untuk menunjang produktivitas yang tinggi sebagai abdi negara. Selanjutnya, ini pertanyaan diskusi, boleh teman-teman jawab di rumah masing-masing. Pertanyaannya sederhana, mengapa karyawan sektor swasta tidak diwajibkan untuk mempelajari kembali secara detail mengenai topik wawasan kebangsaan? Nah, mengapa pertanyaan ini muncul? Karena setahu saya ya, silakan teman-teman komentar kalau saya keliru. Sebagian besar perusahaan swasta tidak memberikan modul atau pelatihan mengenai wawasan kebangsaan bagi karyawan yang baru direkrut. Berbeda dengan kita yang memilih mendaftar sebagai ASN, pada prosesnya kita wajib mempelajari tentang wawasan kebangsaan selama proses pelatihan dasar CPNS, terutama tahun 2022 saat ini. Baik, sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat.